Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Ini kita lagi di situs Bre Kahuripan dan kita mendengar bahwa di situs ini ada ekskavasi lagi setelah beberapa tahun kemarin diadakan ekskavasi. Dan tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman semua, para pecinta sejarah maupun kebudayaan, terutama yang menyangkut tentang keberadaan situs purbakala zaman Kerajaan Majapahit. Karena ini menjadi asa penting ditemukannya situs-situs lain yang berhubungan dengan Majapahit. Dan tujuan pokok ditemukannya situs ini adalah supaya nanti kedepannya keberadaan istana utama dari Kerajaan Majapahit bisa ditemukan. Mengingat tempat ini atau situs ini cukup besar areanya, yaitu sekitar 6 hektar. Dan juga tahun-tahun kemarin ditemukan juga situs yang berada di Kumiter yang juga luasnya hampir sama. Dengan demikian, moga kedepannya misteri atau keberadaan kerajaan utama, istana utama Majapahit bisa tersingkap. Karena dulu kita hanya mendengar tentang kejayaan Majapahit melalui buku-buku sejarah menyatakan bahwa Majapahit dulu pernah berjaya di Nusantara, bahkan wilayahnya sampai Singapura dan juga Malaysia. Tentu itu hanya kita dengar melalui buku-buku sejarah. Bukti-buktinya memang selain itu sangat sulit untuk ditemukan. Hanya beberapa candi yang ada di sekeliling di daerah Trowulan. Tapi sekarang kita patut bersyukur beberapa situs peninggalan yang menunjukkan eksistensi Majapahit berhasil ditemukan. Di antaranya beberapa situs yang cukup besar yang meliputi beberapa hektar. Di antaranya adalah situs Kumiter yang tahun kemarin juga sempat menggemparkan tanah air. Lalu ini juga tak kalah besarnya juga, yaitu situs Bre Kahuripan yang sekarang ini kita kunjungi, yang luasnya diperkirakan mencapai 6 hektar. Tentu bukan kaleng-kaleng, situs seluas ini sangat menarik untuk disimak. Ekskavasi ini diperkirakan nanti sampai tanggal 25 Juli. Dan pas kita datang ke sini hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Nanti kita update beberapa hari ke depan sampai tanggal 25 seperti apa hasil dari ekskavasi yang dilakukan di sini. Ini para pekerja sedang membersihkan tanah-tanah. Dan yang pasnya juga kawan, ternyata di bulan Juli ini walaupun sudah memasuki bulan kemarau, tetapi terkadang masih turun hujan. Diharapkan dengan adanya turun hujan, tanah yang berada di area situs penggalian ini tidak terlampau keras, sehingga memudahkan para pekerja untuk menggali dan menguak apa saja yang berada di bawah tanah ini. Inilah hasil penggalian yang tadi kita saksikan bersama-sama teman-teman.
pagar yang memanjang. Kelihatan sekali bahwa tempat ini dulunya cukup megah. Bisa kita lihat jejak-jejaknya. Beruntung bagi kita masih bisa melihat bekas-bekas peninggalan Majapahit, salah satu kerajaan yang cukup besar dan disegani yang dulu pernah menghiasi wilayah Nusantara. Jadi sekarang terjawab sudah bahwa memang cukup nyata Majapahit dulu pernah eksis, bukan sekedar mitos. Dan ini untuk menjawab beberapa pihak yang masih menyaksikan adanya kerajaan Majapahit, karena memang masih cukup banyak terutama di media sosial yang berkata bahwa Majapahit adalah kerajaan fiktif yang tidak pernah eksis di Nusantara dan itu hanya karangan atau cerita belaka. Akan tetapi dengan ditemukannya beberapa situs seperti ini yang cukup besar, ini cukup untuk menjawab keraguan tersebut. Dan moga-moga saja seperti yang saya bilang kemarin, keberadaan istana utamanya lambat laun juga bisa tersingkap. Dan ini kita lihat di beberapa sisi dipasang paranet. Hal ini cukup membuat sejuk para pekerja untuk menggali situs ini. Dan yang menarik juga, meskipun bulan Juli, terkadang di tempat ini masih ada hujan dan juga masih ada mendung. Ya teman-teman, benteng ini memanjang di sebelah sisi utara. Dan di tempat ini juga diperkirakan ada 3 gapura besar membentang dari utara ke selatan. Dan ini dengan wujud fisik yang seperti ini, bangunan cukup besar dengan gapura-gapura yang tinggi besar juga, maka sangat-sangat mungkin yang berdiam diri di tempat ini adalah seseorang yang cukup berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit. Karena memang dugaan kuat tempat ini adalah tempat tinggal dari Tribhuwana Tunggadewi, yaitu putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dan juga sekaligus ibunda dari Hayam Wuruk, raja terbesar dari dinasti Majapahit. Dan yang kita lihat di depan ini adalah diperkirakan pilar atau gapura dari benteng ini, menunjukkan betapa megahnya bangunan di dalamnya. Gapuranya saja dan bentengnya saja seperti ini, apalagi bangunan di dalamnya. Dan yang menggembirakan juga bahwa yang kita dengar, tanah tempat ekskavasi ini sudah dibebaskan oleh pemerintah, sehingga para arkeolog bebas untuk melanjutkan ekskavasi di situs Bre Kahuripan ini. Kalau dulu masih terkendala dengan pembebasan lahan, akan tetapi sekarang semuanya sudah beres. Jadi kita lihat saja kawan, nanti sampai tanggal 25 apa saja yang akan berhasil dicapai di dalam kegiatan ekskavasi ini. Dan di depan itu adalah situs Kelinterjo yang juga diperkirakan menjadi satu bagian dengan situs Bre Kahuripan yang berada di sisinya. Itu kita lihat nampak situs Bre Kahuripan, dan ini adalah benteng tempat diadakan ekskavasi. Ini situs Bre Kahuripan, dan diperkirakan di sini disimpan abu dari Tribhuwana Tunggadewi, ibunda dari Hayam Wuruk.
Dan ini adalah diperkirakan sebagai pilar-pilar atau gapura dari benteng yang mengelilingi situs Bre Kauripan ini, teman-teman. Kita bisa bayangkan betapa megahnya zaman dulu. Kita sebagai anak bangsa turut bangga dengan peninggalan nenek moyang kita. Dan semoga kita bisa meneruskan apa-apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang kita. Ya, terima kasih teman-teman telah datang di channel Mojopahit Vlog ini. Akan kita update nanti perkembangannya sampai tanggal 25. Seperti apa kelanjutannya, terus pantau channel Mojopahit Vlog.